Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Noval dari kelas TT 4602 dengan NIM 110223225. Kali ini saya akan membawakan kultum atau ceramah singkat tentang ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah konsep persaudaraan atau hubungan antar sesama umat Islam. Ukhuwah Islamiyah terbentuk dan dijalani dengan dasar akidah dalam bentuk persahabatan. Dengan adanya ukhuwah Islamiyah, hubungan antar umat Islam diharapkan dapat terjalin dan terjaga keharmonisannya. Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa ukhuwah Islamiyah adalah sebuah hal yang patut diperhatikan oleh seluruh kaum muslim, di mana hal tersebut erat kaitannya dengan membangun silaturahmi. Sementara itu, tujuan ukhuwah Islamiyah adalah membangun kerukunan sesama umat muslim. Ukhuwah Islamiyah adalah hal yang tak hanya mampu mendekatkan sesama manusia, tetapi juga sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut penjelasan selengkapnya mengenai ukhuwah Islamiyah. Pengertian ukhuwah Islamiyah adalah mengutip Abdullah Nasih Ulwan dalam buku Pendidikan Anak Menurut Islam. Ukhuwah Islamiyah adalah suatu ikatan akidah yang dapat menyatukan hati semua umat Islam walaupun tanah tumpah darah mereka berjauhan, bahasa dan bangsa mereka berbeda, sehingga setiap individu umat Islam senantiasa terikat antara satu sama lainnya, membentuk suatu bangunan umat yang kokoh. Tujuan ukhuwah Islamiyah dapat terwujudkan apabila hubungan persaudaraan ini ditandai dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan bebas dari segala tuntutan kebutuhan duniawi dan materi. Faktor yang mendorong hal tersebut adalah karena iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena tingkatan tertinggi dari sebuah persahabatan adalah yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk meraih jabatan, mendapatkan keuntungan jangka pendek ataupun jangka panjang, dan bukan pula untuk mencari materi atau yang lainnya. Berikut adalah beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang membahas mengenai ukhuwah Islamiyah. Terdapat pada surat Al-Maidah pada ayat 48 yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Dan untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya pada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dan terdapat juga pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim bersaudara dengan muslim lainnya. Dia tidak menganiaya, tidak pula menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi pula kebutuhannya. Barang siapa yang melapangkan dan seorang muslim dari suatu kesulitan, Allah akan melapangkan baginya satu kesulitan pula dan kesulitan yang dihadapinya di hari kemudian. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di hari kemudian. Adapun hakikat ukhuwah Islamiyah diantaranya adalah sebagai berikut. Dikutip dari Jurnal Pendidikan Islam Ta'lim. 1. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 103, dan berpeganglah kamu semuanya kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka.
Lalu Allah menyelamatkanmu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu dapat petunjuk. Kedua, perumpamaan tali tasbih. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian orang yang lain kecuali orang yang bertakwa. Surat Al-Zukhruf ayat 67. Ketiga, merupakan arah robani. Dan yang mempersatukan hati mereka orang-orang yang beriman, walaupun kamu membelanjakan yang berada di bumi. Niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkaya lagi Maha Bijaksana. Surat Al-Anfal ayat 63. Dan yang terakhir adalah contoh-contoh dalam ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, menegakkan sholat 5 waktu. Ketika kaum muslimin bertemu sebanyak 5 kali sehari semalam saat sholat berjamaah, mereka akan saling mengenal sehingga hati mereka akan saling terpaut dan mendatangkan rasa cinta, kesatuan hati, dan hilangnya putus hubungan di antara mereka. Yang kedua, menebarkan salam dan tidak saling acuh. Sebagaimana sabda Nabi yang telah kami paparkan di atas, bahwa salah satu perbuatan yang akan membuat kita saling mencintai adalah saling menyebarkan salam dan sebaliknya. Islam melarang umatnya untuk saling melakukan perbuatan acuh dan memutuskan hubungan dengan saudara sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, mengamalkan hadis tentang hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Rasulullah SAW pernah bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6, yaitu apabila engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Apabila dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dia dengan mengucapkan yarhamukallah. Apabila dia sakit, jenguklah dia. Apabila dia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, saling menolong. Sebagai sesama muslim, sudah sepantasnya kita saling tolong menolong. Hendaknya kita saling membantu dan meringankan beban yang sedang mengimpit saudara kita. Sebab hal ini akan melahirkan rasa belas kasih dan akan memperkuat perasaan simpati dan empati kita. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.